Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ajarkan Anda dasar-dasar dalam menggunakan Excel. Di dalam menggunakan Excel ada beberapa rumus yang penting yang mungkin sangat bermanfaat untuk digunakan ketika menjadi misalnya admin, kerja di TU, ya, misalnya guru untuk menilai siswa, ya, biar lebih mudah menggunakan Excel. Efisiensi waktu, sehingga nggak perlu dijumlahkan satu persatu dengan kalkulator, tapi cukup dengan Excel. Dan ini menghemat waktu sehingga efisien dalam bekerja. Pertama, saya akan membuat ini, ya. Ini saya sudah ada tabel. Saya akan membuat tabel ini menjadi lebih rapi, ya. Oke. Nah, misalnya ini nomor ini saya satukan, ya, sel 1 dengan sel ini saya gabungkan. Jika saya gabungkan juga nah, ini saya gabungkan juga udah. Nah, ini saya akan buat ada garisnya. Kita klik sini, all borders. Nah, ini saya ingin gabungkan karena ingin saya tulis total. Nah, saya ingin membuat ini menjadi berwarna. Kita blok, kemudian kita pilih warnanya, terserah kita. Misalkan di sini saya biru. Misalkan di pinggir ini, pinggir tabel ini saya buat agak tebal, ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, saya ingin membuat ada nomor di sini, ya. Kita tidak perlu mengetik satu persatu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Cukup 1 dan 2 saja, ya. Nah, tinggal klik blok. Kita klik kiri dan tarik. Kita lepas. Nah, jadi ini tidak perlu ngetik satu-satu, ya. Cukup 1, 2, kemudian di blok dan ditarik. Kita lepas kursornya. Kemudian saya ingin menjumlahkan ini dengan sum. Kita blok. Kita tutup kurung. Apakah ini perlu dijumlahkan? Apakah ini perlu dibuat rumus seperti tadi? Tidak perlu. Tinggal kita tarik aja ini. Kita klik kiri, tahan, ya, kita tarik. Sudah. Ini jumlah masing-masing, ya. Nah, untuk rata-rata itu rumusnya adalah sama dengan average dalam kurung, kita blok ini, tutup kurung. Nah, enter. Nah, kita tarik seperti tadi. Nah, karena ini terlalu banyak angka setelah koma, maka saya buat 2 angka saja setelah koma. Diklik ini. Ini juga saya blok. Ini juga.
Kemudian hasilnya, misalnya katakanlah yang jika, oke saya tulis jika nilai lebih dari 70 maka dia lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Oke, sama dengan if kurung ya, nilai mana yang akan menentukan lulus atau tidak. Klik lebih dari 70 maka klik lulus. Tidak maka tidak lulus. Oke, enter. Ini tinggal tarik aja ke bawah. Banyak juga yang nggak lulus ya. Ini kurang tulisan S. Oke. Tuh. Kemudian ya, saya ingin menjumlahkan berapa laki-laki, berapa perempuan. IP L jumlahnya di sini ya, sama dengan count dalam kurung di blok, kemudian misalnya P ya, berapa jumlah perempuan, 11 sama count kita blok ini tanda petik L. Ya, total ada 19 pas ya. Jadi dalam Excel itu bisa kita buat kalkulator manual ya. Misalnya ini kita tambahkan sama dengan ini ditambah ini 19 sama ya, cuma 19. Oke, kemudian saya ingin kemudian saya akan membuat apa namanya ini ya, nama jenis kelamin nilai ya, itu bisa otomatis terisikan di sini ya. Jadi kita ya mengganti angka ya, angka di sini berdasarkan nomor ini, sehingga di sini langsung terisi nama jenis kelamin matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris. Oke. Kita di sini akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP. Kita blok di sini ya, karena kita berdasarkan nomor itu. Kita blok ini dulu. Nah, kemudian ini kita blok. Nah, kemudian misalnya nama ini di sel di kolom 2. Di kolom 2. Tutup kurung. Maka nomor 3 namanya Maria, tepat ya. Saya ingin tambahkan di sini nilai rata-rata. Kemudian hasil. Jadi saya
ada warnanya. Oke. Ini saya buat tabel. Nah, seperti ini. Di sini ada, sehingga di sini lengkap. Oke, tabel sudah saya buat. Kemudian ini agar terisi secara otomatis jenis kelamin dan seterusnya ini, maka kita tinggal copy saja. Nah, kita copy, kita paste di sini. Saya ganti ya, biar ini sesuai dengan ini. Nah, untuk agar ini tidak berubah-ubah ya, misalnya ini ya, saya buat karena geser ini. Ini kan berubah nih ya, ini berubah. Bagaimana agar tidak berubah? Maka ya, di sini saya blok F4, klik F4. Ini namanya dikunci agar tidak berubah. Ini kita tarik. Nah, kenapa ini masih nama Maria? Ya. Nah, kenapa ini masih tulisan nama? Ya. Karena di sini di angka terakhir ini itu berdasarkan kolom di sini. Ya. Nah, bagaimana agar kolom di sini? Maka kita tulis nomor berapa kolomnya ini. Maka karena ini nomor 3 ya, dari sini ya, maka kita ganti 3. Yang ini karena ini 34, sorry, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Oke. Nah, sudah. Nah, proses membuat seperti ini bisa juga digunakan untuk membuat sertifikat ya. Kalau sertifikat itu kan biasanya hanya nama, kemudian hasil tulis atau tidak ya. Misalnya kita bisa buat di sini gambar sertifikat ya, kemudian di situ ada rumus seperti ini, namanya, hasilnya ya, kita sudah ada tabelnya ya, sehingga mudah dalam membuat sertifikat. Nanti saya akan buatkan cara membuat sertifikat di dalam Excel ya. Kalau kita buat satu persatu di di Corel mungkin agak susah ya, kalau satu persatu repot. Kalau di sini ini lebih mudah, lebih efisien waktu gitu. Baik, di sini sudah ada tabel ya, saya akan rapikan dulu biar sama-sama kita bisa belajar lagi terkait dengan merapikan tabel ya. Jenis kelamin dapat begini, kita ingin buat di tengah ini juga saya gabungkan selnya, ini saya tengahkan. Sudah. Oke, dan saya buat garis, saya buat balik.
Oke, saya akan menghitung pajaknya berapa persen. Ya, misalnya golongan golongan 1A ya, itu 2%, 1B 3%, 1C 4%. Kita akan menggunakan rumus HLOOKUP untuk membuat untuk menghitung pajaknya berapa persen. Sama dengan dalam kurung kita akan menentukan sel mana yang kita gunakan untuk menentukan berapa persen. Kemudian kita plot di sini. Ini misalnya kita karena kita menghitung persentase berapa persen ya, di sini sudah tertulis dan di sini baris kedua, maka tulis 2. Jadi kalau HLOOKUP itu baris, kalau VLOOKUP itu kolom. Nah, oke, enter. Sudah. Seperti tadi kita kunci dulu F4, enter, agar bisa kita tarik ke bawah. Oh, oke, karena di sini presentasinya salah, karena rumusnya sama dari awal sampai akhir ya, seharusnya kan berbeda ya. Kenapa harus berbeda? Karena kita menentukan berdasarkan ini, baris ini. Nah, karena kita menentukan berdasarkan kolom ini, maka ini ya tidak boleh sama dengan di atas dan bawahnya ini. Nah, ini kan sama semua ini, sehingga sama. Nah, ini mengacunya ini mengacunya juga ini ya. Agar ini mengacu ke ini, nah, ini juga mengacu ke ini, sudah baris, maka kita tidak boleh mengunci ya. Oke, tarik lagi. Nah, sesuai ya. Nah, bagaimana untuk menghitung gaji bersihnya ya, misalnya yang dikurangi pajak itu hanya gaji pokok ya. Caranya adalah sama dengan dalam kurung ini dikalikan dengan ini oke, ini E4 ini ditambah gaji tunjangan ditambah transportasi dikurangi ya, dalam kurung misalnya yang dikurangi pajaknya gaji pokok, dikalikan ini. Kalau kita baca ya, gaji pokok ditambah gaji tunjangan ditambah transportasi dikurangi gaji pokok dikali persentase pajak ya, maka hasilnya oke, kita tarik. Nah, selesai. Ini gaji bersih karyawan yang akan dibayarkan. Tuh. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan Anda cara mengubah huruf menjadi besar semua, menjadi kecil semua, atau menjadi besar di awal kata saja. Kemudian besar semua. Kita klik misalnya. Nah, ini juga. Ini lower. Kita klik ya, kecil semua. Ini top.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di videonya di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.